Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasimi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala ahlil bait thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Pertama, kita tentu mengharapkan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi hati kita semua, membuka tirai-tirai yang membatasi ruhaniyah kita. Kita berada dari awal dari 3 bulan utama, bulan-bulan ruhaniyah, di mana proses ruhaniyah dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada 3 bulan utama ini. Bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu qala inna Rajab syahrullahul azim la yukarribuhu syahrun minasyuhur hurmatan wa fadlan wal qitalu ma'al kuffar fihi haram. Ala inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Ala faman sama min Rajab yawman istaujaba ridwanullahul akbar wa abta'ada anhu ghadaballah wa aghlaqa anhu babun min abwabin nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulan Allah yang agung, yang tidak mendekatinya bulan apapun dari seluruh bulan. Kemuliaannya, keutamaannya, bahkan perang padanya terhadap orang-orang kafir sekalipun diharamkan. Ketahuilah sesungguhnya Rajab itu bulan Allah, Sya'ban bulanku, dan Ramadan bulan umatku. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Rajab sekalipun 1 hari, maka Allah menjawab doa-doanya dan keriduannya, dan Allah menjauhkan dirinya dari kemurkaannya, dan Allah tutup pintu-pintu dari pintu api neraka baginya. Ini kemuliaan bulan Rajab ini sangat luar biasa. Kita sebagaimana dalam kajian kita mencoba untuk memahami proses hakikat ruhania. Bulan-bulan ini, mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, bagian dari sebuah proses itu. Bukan tanpa makna ketika Allah mengatakan bahwa Rajab itu syahrullah, atau Rasulullah mengatakan Rajab adalah syahrullah, kemudian Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati. Ada makna yang sangat dalam padanya, bahwa proses ruhania kita tidak lain adalah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari situlah kemudian kita memahami hakikat nubuwah dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membentangkan seluruh bagian pada alam semesta ini. Kita hendaknya tentu memanfaatkan hidangan ruhania dari sisi Allah ini. Dari bulan Rajab ini kita sudah mulai mencoba untuk mengelola hati kita, mengelola pikiran kita, mengelola azam kita, tekad kita untuk melakukan proses ruhania bagi diri kita, dan puncaknya pada bulan Ramadan. Kita tidak mungkin akan mampu mendapatkan kemenangan pada bulan Ramadan itu kalau kita tidak mulai dari bulan Rajab ini. Ini adalah tempat atau starting point para ulama-ulama yang saleh biasanya memulai puasa mereka mulai bulan Rajab ini, Sya'ban, dan Ramadan. Jadi mereka melaksanakan puasa selama 3 bulan berturut-turut. Saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemirsa semua untuk mengarungi bulan-bulan ruhaniyah dan berupaya untuk membersihkan ruhani kita, melakukan proses ruhaniyah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cahaya pada ruhani kita. Kita malam hari ini akan berbicara tentang satu tema yang disebut dengan manzilatuz zauq. Manzilatuz zauq, az-zauq atau cita rasa
yang muncul pada hati kita, pada diri kita, itu adalah bagian di mana memang proses tasawuf tidak lain sebenarnya melalui proses zauki ini, melalui proses intuitif, melalui proses rasa. Syariat tentu saja mengajarkan tuntunan-tuntunan bagi kita dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalankan kewajiban-kewajiban, jauhi larangan. Beragam tuntunan untuk mengatur kita dalam konteks syariat. Tetapi syariat tidak cukup untuk kita melaksanakan hanya pada konteks zahirnya semata. Setiap bagian dari syariat itu ada bagian batinnya. Sebagaimana sholat misalnya, kita tidak hanya melaksanakan tata tertib sholat, ketentuan-ketentuan sholat, kewajiban-kewajiban yang diharuskan dalam sholat, tetapi juga rasa khusyuk kita dalam sholat, itu juga tentu bagian yang perlu kita perhatikan. Hudurul qalb, hadirnya hati dalam sholat, tentu merupakan bagian yang kita tentu untuk menyempurnakan sholat kita. Sebagaimana juga Rasulullah SAW bersabda bahwa sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Proses mi'raj itu bukanlah proses zahir, bukanlah proses syariat. Proses yang terkait dengan ruhani kita. Jadi di balik seluruh rangkaian syariat yang ditetapkan kepada kita, padanya ada bagian batinnya yang disitulah tasawuf membuka ruang, memberikan makrifat kepada kita tentang apa yang terjadi dalam proses itu, bahkan menuntun kita bagaimana upaya kita untuk menata proses itu, atau menapaki setiap proses-proses ruhania yang harus kita lewati. Bahwa syariat tentu aturan-aturan fikih di situ menjadi ketentuan-ketentuan dalam bagian batinnya thariqah atau haqiqah, maka di situ tasawuf lah yang jadi ketentuan-ketentuan melakukan upaya kita melakukan proses ruhania. Nah, kita tiba pada salah satu manzilah yang ada setelah kita berbicara tentang manzilatus syauq, ya, kerinduan, keinginan untuk melakukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berbicara tentang efek dari syauq itu, ada yang disebut dengan barq, ya, yaitu bagaimana ketika proses ruhania dalam menapaki tingkatan wilayah atau mulai proses kewalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat kepada kita melalui kilatan cahaya ilahi yang begitu dahsyat, membuat diri kita terpesona sehingga membuat pandangan kita sirna dari selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya pada manzilatul barq itu, lintasan atau kilatan itu terjadi secara sekilas, ya. Artinya bagaimana seseorang itu ketika mulai menapak pada tingkat wilayah atau kewalian, cahaya itu muncul sebagai isyarat yang sangat kuat bagi dirinya, tetapi tidak selamanya cahaya itu memancar kepada dirinya. Ada hal yang berbeda pada konteks az-zauq. Ada dua makna pada zauq ini. Pada konteks pertama itu terkait dengan proses ruhania kita. Jadi proses ruhania kita itu tidak dilakukan melalui proses yang bersifat kasbi atau upaya-upaya yang kemudian kita melakukan proses belajar, menghafal, memahami setiap teks dan sebagainya. Tapi zauq itu adalah proses yang kita rasakan secara ruhaniah kita. Itu yang kadang disebut sebagai intuitif, ya. Seorang yang dengan intuisi atau dengan basirah, dari ainul basirah, dengan pandangan mata batinnya, dia menyaksikan beragam hal yang luar biasa, beragam isyarat, beragam fenomena-fenomena, fragmen yang dia saksikan secara ruhaniah. Tetapi dalam makna manzilah yang kita bicarakan, az-zauq itu adalah keadaan, cita rasa atau rasa yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh seorang salik ketika dia mulai menapak tingkatan perjumpaan atau tingkatan liqa kepada Allah Subhanahu wa taala.
di dalam keadaan seperti itu, bukan hanya pandangannya yang sangat luar biasa, memberikan haibah, menenggelamkan kesadaran dirinya dalam fana ilahi, tapi rasa yang ditimbulkan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sebagai contoh sederhana, bagaimana terpesonanya rasa yang dirasakan oleh Zulaikha ketika menatap Yusuf, ya. Padanya di situ ada rasa yang muncul begitu luar biasa pada dirinya. Di dalam surah Shad ayat ke-48 sampai 49, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Di sini Allah mengatakan, atau bahkan dari ayat 45 ya kalau kita baca, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang sangat besar dan ilmu yang tinggi. Inna akhlasnahum bi khalisatin ziqra dar. Dan sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan pada mereka itu akhlak yang tinggi dan selalu ingatan kepada akhirat. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Wazkur Ismaila wal Yasa wa Zalkif wa qulu minal akhyar. Dan ingatlah pula akan Ismail, Ilyas, dan juga Zulkifl. Semua mereka termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang paling baik. Dan Allah menegaskan terkait dengan mereka itu, haza zikrun. Ini adalah kehormatan. Dalam pembahasan terhadap tafsir ayat ini, di dalam beragam kitab tasawuf, di antaranya menjelaskan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kedudukan para nabi ini sebagai kedudukan yang mulia, kedudukan yang terpilih untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah membersihkan, mensucikan ruhani mereka. Wa akhlasahum bil khalisah. Allah membersihkan. Kata khalisah, kata khulus, kata para tafsir sufi dikatakan bahwa itu terkait dengan ruhani mereka. Terkait dengan keadaan ruhani mereka yang menggambarkan bahwa mereka ini adalah ahluz zauq. Adalah orang-orang yang memang merasakan keadaan cita rasa atau menikmati cita rasa ilahiyah. Jadi mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena kedudukan mereka yang sangat tinggi itu, mereka mendapatkan, merasakan zauq dalam kebersamaan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menempatkan mereka itu pada posisi, pada kedudukan yang sangat khusus. Dan Allah mengatakan bahwa haza zikrun. Ini adalah kehormatan. Jadi ketika seorang hamba itu, atau seorang salik itu sudah mencapai kedudukan atau makom di mana dia mengalami proses perjumpaan dengan ilahi, kesadaran akan kesadaran ilahi, muncullah pada dirinya itu, Allah anugerahkan pada dirinya itu kenikmatan yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin mereka bisa memisahkan atau sedetik pun mereka tidak ingin terlepas dari apa yang mereka rasakan itu. Sehingga dalam doa Imam Ali Zainal Abidin dalam Sahifah Sajadiyah, Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, bagaimana mungkin aku akan meninggalkan ibadah sementara aku sudah merasakan kelezatan dalam melaksanakannya. Apa yang dirasakan itu bukan hanya sekedar rasa karena kekhusyuannya, tapi kelezatan dalam kebersamaan dengan ilahi itu. Dalam perjumpaan dengan ilahi itu menimbulkan rasa kelezatan, kenikmatan yang begitu luar biasa. Yang kalau seseorang itu sudah mencicipi satu hidangan yang sangat nikmat, maka pada dirinya rasa itu tidak akan pernah sirna. Dia akan terkenang selalu dengan rasa itu.
dan selalu menginginkan untuk dapat mencicipi kembali, merasakan kembali kelezatan dari hidangan yang pernah dia nikmati itu. Ini perbedaannya dengan seperti pembicaraan pada manzilah sebelumnya, bahwa rasa itu akan selalu ada pada diri seorang salik ketika dia mengalami proses perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, proses liqa ini. Kita tidak ingin membahas dalam tentang liqa, mungkin pada satu kesempatan yang lain kita akan bicarakan tentang liqa Allah itu seperti apa dan bagaimana. Tetapi dalam proses seorang melakukan perjalanan ruhaninya, ketika dia sampai pada manzilah yang sangat tinggi, manzilah wilayah, dengan kerinduannya dia merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dirinya ini menjadi hamba yang terpilih, hamba yang khusus, maka dia akan merasakan bukan hanya sekedar pancaran syarat, tetapi dia betul-betul merasakan kelezatan dalam kebersamaan itu. Inilah yang disebut dengan manzilatul zauq itu. Seseorang yang sudah merasakan manzilatul zauq ini, dia akan terus merasakan itu. Tidak ada satu kenikmatan pun, kelezatan pun yang mampu menggantikan kelezatan dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang yang jatuh cinta pada kekasihnya, dia merasakan kenikmatan dalam kebersamaan dengan kekasihnya itu, sehingga dia ingin selalu bersama dengan kekasihnya. Rasa kenikmatan itu selalu ada pada dirinya. Dan ini dikatakan dalam beberapa kitab, misalnya, wahya ajla manzilatan wa abqa minal bar. Dia paling benderangnya, paling jelasnya. Dia akan selalu ada abqa, bersama dengan seorang salik ini rasa itu. Bagaimana mungkin orang yang sudah mencicipi kenikmatan dalam kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala akan melupakan kenikmatan itu. Itu suatu hal yang mustahil. Karena dia melekat pada diri seorang salik ini. Karena itu proses atau apa yang dirasakan itu dia selalu ada. Dan ini sudah memberikan isyarat kepada kita betapa manzilah ini sesuatu yang sangat tinggi sebenarnya ya. Walaupun mungkin dalam konteks sederhana kita juga mungkin merasakan itu ya. Misalnya contoh ketika kita melaksanakan haji misalnya atau umroh, kita merasakan ada kelezatan dalam ibadah yang kita lakukan itu, sehingga kita rindu untuk terus berada pada keadaan itu. Walaupun itu masih hal ya, keadaan yang muncul kadang-kadang saja terjadi. Tapi pada konteks ini, pada manzilah ini, dia selalu ada. Karena dia memang sudah berada pada posisi ruhaniyah atau manzilah yang sangat tinggi dalam proses tahap wilayah, ya, proses perjalanan ruhaniyah pada tingkat kewalian. Nah, sebagaimana seperti yang biasa kita sampaikan, ada 3 tingkatan ya, dari konteks zauq ini. Yang pertama pada tingkat murid, ya, pada tingkat seorang yang melaksanakan sebagai seorang murid, yaitu orang yang melakukan proses perjalanan itu, dia merasakan itu sebagai apa yang telah dijanjikan Allah kepada dirinya dalam perjumpaan dan kedekatan dengan Allah, sehingga menimbulkan kenikmatan yang dirasakan. Kalau kita misalnya, contoh sederhana saya ingin sampaikan, seseorang yang dekat dengan orang yang dia cintai, dia merasakan kenikmatan itu. Tapi kedekatan itu menunjukkan dia masih berada pada posisi di luar ya, artinya dia masih baru berada di altarnya saja, masih berada di berandanya semata, tapi sudah merasakan itu. Ketika seseorang mulai melangkahkan kakinya misalnya, masuk ke dalam Masjidil Haram, dia sudah merasakan kenikmatan, kelezatan dalam proses yang dia lakukan itu. Itu baru pada tingkat apa yang Allah janjikan. Barang siapa yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah cicipi kemudian kenikmatan, kelezatan. Dalam hadis dikatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada Allah itu ada 100 kenikmatan, kelezatan ya. Mi'atul ladzah, ada 100 kenikmatan itu. Dan 1 tetes dari kelezatan itu Allah teteskan pada alam semesta ini. Sehingga semua makhluk merasakan kelezatan, kenikmatan pada beragam hal. Baik pada makanan, pada
rasa, dan sebagainya. Tetapi 99 lainnya Allah siapkan bagi hambanya yang berada dalam kedekatan dengan dirinya. Jadi pada proses ketika seseorang itu sudah sampai pada tingkat qurub, pada tingkat liqa, dia akan merasakan kenikmatan itu. Dan hilanglah pada dirinya itu keinginan pada sesuatu yang lain. Jadi pada tingkat murid ini, ketika kelezatan dan kenikmatan itu sudah meliputi hatinya, maka apapun yang lain tidak lagi akan menerbitkan selera baginya. Apakah orang yang setelah mencicipi kelezatan dalam kebersamaan denganmu akan berpaling darimu? Imam Ali Zainal Abidin mengungkapkan itu dalam bait doanya ya. Jadi kalau kita sudah merasakan satu kenikmatan dari satu makanan, kita akan melupakan makanan-makanan yang di luar, kehilangan selera terhadap makanan yang lain. Bisa jadi makanan yang lain itu juga memberikan kenikmatan, tapi karena kelezatan yang sudah kita rasakan pada makanan yang kita makan itu, maka kita kemudian orang merasakan bagaimana dirinya itu tidak lagi memiliki selera kepada selain daripadanya. Sebagaimana Majnun, ketika orang tua dari Majnun itu, dari Qais ini ingin mempertemukan dengan perempuan yang lain selain Laila, maka Majnun berkata kepada kedua orang tuanya, apakah mereka yang sudah mengenal Laila akan berpaling hatinya pada sesuatu yang lain selain daripada Laila. Jadi ini menggambarkan proses itu ya. Jadi proses pada tingkat murid di mana seseorang yang sudah berada pada tingkat itu, maka dia akan meninggalkan, dia tidak lagi berselera pada selain daripada kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hilang karena dia sudah merasakan kelezatan yang begitu dahsyat ya. Kelezatan yang sudah sangat luar biasa. Pada konteks itu, dia sudah tidak lagi mampu berpikir ya. Karena rasa itu sudah mengalahkan dirinya. Sebagaimana orang yang dalam Asyibli berkata, "Wa ma ra'aitu muhibban ila sukaro." Tidak aku saksikan orang yang jatuh cinta itu kecuali dia dalam keadaan mabuk. Demikian juga bahwa ketika seseorang yang sudah dalam keadaan yang seperti ini, dia sudah tidak lagi memikirkan keadaan dirinya. Bahkan keadaan apapun, karena dia sudah berada dalam kelezatan dan kenikmatan yang seperti itu. Apa yang diceritakannya dan apa yang keluar dari dirinya tidak lain hanyalah penggambaran akan kenikmatan rasa yang dirasakan itu. Jadi karena itu seorang salik, seorang murid yang merasakan keadaan ini tidak akan berbicara apapun kecuali tentang kenikmatan yang dirasakan. Jadi kalau kita merasakan kenikmatan satu makanan tertentu, kita akan menceritakan makanan itu. Kalau kita merasakan kenikmatan pada keadaan tertentu, kita akan selalu menceritakan keadaan itu. Seperti orang yang pulang dari haji misalnya, selalu saja setiap berjumpa dengan orang lain, dia ingin menceritakan tentang pengalaman haji yang dia rasakan itu. Kenapa? Karena itu memberikan kelezatan pada hatinya. Sehingga itu yang akan keluar dari dirinya. Itu yang selalu akan muncul pada pikirannya, pada lisannya. Sehingga dia melupakan segala hal selain daripada hal tersebut. Ini pada konteks pertama ya, pada tingkat derajat yang pertama. Pada derajat yang kedua, pada tingkatan yang kedua, zauqul iradatu ta'mal uns ya. Jadi dikatakan pada konteks ini bukan lagi dia kenikmatan atau kelezatannya itu dalam perjumpaannya, tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan dirinya ini sebagai hamba yang khusus, hamba yang dekat dengan dirinya, sehingga dia merasakan bukan hanya rasa keindahan kelezatan dalam perjumpaan, tapi Allah menurunkan pada batinnya ini kemesraan al-uns ya. Allah turunkan padanya itu rasa kemesraan, keindahan dalam kebersamaan itu, yang menyebabkan yazuqu halawatuh. Dia merasakan betul, mencicipi kemudian kelezatan, keindahan, kemanisan dalam kebersamaan dengan Allah, sehingga setiap waktu itu
menjadikan dirinya ini berada dalam liputan kenikmatan yang begitu dahsyat. Ini pada tingkat salik ya. Bukan hanya sekedar murid, tapi ini sudah salik. Ini pada khawat. Fala yu'allaqu bihi syaghil. Bahwa dirinya ini sudah terlepas dari beragam hal yang menyibukkan dirinya, sehingga dia tidak lagi memikirkan apapun kecuali diliputi oleh perasaan kelezatan, kenikmatan pada dirinya ini, karena munculnya rasa uns pada batinnya ya, rasa kenikmatan, rasa keindahan ya. Uns itu sebagaimana sudah kita bicarakan sebelumnya adalah kemesraan yang muncul. Jadi ketika seorang kekasih dia bersama dengan kekasihnya, bukan hanya menatap kekasihnya yang menyebabkan kelezatan atau kesenangan muncul di hatinya, tapi cengkrama dalam kebersamaan dengan kekasihnya itu menimbulkan keadaan yang lebih dalam lagi, kenikmatan yang lebih dalam. Bukan hanya pada satu sisi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan respon kepada dirinya dengan menurunkan rasa kemesraan itu, rasa kebersamaan itu, rasa keindahan dalam cengkrama bersama dengan kekasihnya. Jadi ini pada tingkat di mana seseorang bukan hanya liqa, tapi sudah berada dalam kebersamaan, dalam cengkrama bersama Allah Subhanahu wa taala, sehingga kenikmatan dan cengkrama itu lebih dahsyat dirasakan oleh orang yang sekedar merasakan kenikmatan dalam perjumpaan atau menatap hakikat ilahi ini. Jadi ini yang terjadi pada diri seseorang yang sudah berada pada tingkat kedua dari zauq itu. Pada yang seperti ini ya, seluruh bagian dari dirinya hanya mendengarkannya, hanya menyaksikan, hanya merasakan apa yang ada dari kekasih, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana ketika seseorang bersama dengan kekasih yang dicintainya, pendengarannya, penglihatannya, pikirannya, imajinasinya, khayalnya, perkataannya, bahkan hembusan nafasnya sekalipun itu hanya untuk kekasihnya, bukan pada selainnya. Karena dia sudah merasakan kebersamaan itu. Fokus pikirannya, imajinasinya, dan seluruh apa yang ada pada dirinya itu hanya tertuju kepada kekasihnya. Ini dalam keadaan pada tingkat seorang yang sudah berada pada tingkat hawas, pada manzilah kedua dari zauq ini. Apapun yang menimpa dirinya pada konteks ini, wala tuqaddiruhu tafraqah. Dia tidak ada dalam pikirannya itu untuk berpisah lagi ya, untuk terlepas dari kekasihnya itu. Bahkan apapun yang mengguncang dirinya tidak akan itu merubah apa yang dia rasakan dalam kebersamaan kekasihnya, atau tidak akan mengganggu hatinya kembali ya. Berbeda dengan keadaan-keadaan yang pada manzilah sebelumnya, orang mungkin bisa berpaling. Tapi kalau sudah berada pada konteks ini, dia tidak akan mungkin lagi berpaling kepada selainnya. Anda sudah merasakan kenikmatan yang begitu dahsyat ya. Pada tingkat yang ketiga, wa darajatu salisa zauqul inqita' ta'mal ittisal wa zauqul himmat ta'mal jamb wa zauqul musamaratu ta'mal iyad. Pada tingkat yang ketiga ini, pada manzilatul zauq ya, yaitu keadaan terputusnya dirinya ini dari segala sesuatu selain daripada al-haq. Ketika kesadaran seseorang itu terputus dari segala apapun, maka muncullah kesadaran yang semata tidak lain adalah al-haq itu sendiri. Tidak ada yang dia saksikan. Ketika seseorang itu melepaskan penyaksiannya dari al-kasra, dari beragam bentuk-bentuk kepluralan dan sebagainya, keterbatasan, maka penyaksiannya di situ tidak lain adalah hakikat ilahi. Pada tingkat ini menyatakan bahwa Tumma dana fatadalla fakana qauba qausain aw adna. Dia kemudian semakin dekat lagi, bahkan lebih dekat dari busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Pada tingkat ini bahwa dia sudah tidak lagi ada kesadaran pada dirinya itu pada segala apapun, kecuali kesadarannya hanya tertuju pada hakikat ilahi ini. Yaitu pada
cita rasa yang paling tinggi, paling dahsyat, sehingga cita rasa itu membuat dirinya sirna, membuat dirinya fana. Orang kalau sudah merasakan kenikmatan tertentu, dia fana di situ dalam kenikmatan itu. Dalam keadaan fana itu sudah tidak ada lagi apapun yang selain daripada zat yang membuat dirinya fana, atau dirinya fana dalam zatnya itu. Pada zat hakikatul jams, ya, di sini dikatakan bahwa dalam kebersamaan, hakikat ketunggalan, ya, pada konteks itu yang disaksikan hanya pada makom wahidiyah, ya. Makom wahidiyah itu makom di mana dia ketunggalan ilahi, walaupun ini belum sampai pada makom ahadiyah. Pada makom wahidiyah itu kesadarannya hanyalah kesadaran ilahi, dan tidak lagi ada yang dia saksikan, dia sadari, dia pikirkan, dan sebagainya. Karena apa yang ada pada hakikat ilahi itu telah mengambil alih keseluruhan hakikat dirinya. Yang dirasakan padanya itu tidak lain apa yang ada pada hakikat ilahi itu sendiri. Jadi tidak ada lagi rasa yang ada pada dirinya, karena rasa yang ada itu tidak lain adalah rasa ilahi itu sendiri. Sebagaimana pada konteks ini, seperti laron ketika dia menyaksikan mendekati api lilin, dia merasakan panasnya. Tapi ketika dia sudah lebur dalam api yang membakarkan dirinya dalam lilin itu sendiri, maka yang ada hanyalah api itu sendiri. Tidak ada lagi rasa yang ada pada dirinya. Apa yang muncul tidak lain adalah hakikat ilahi itu sendiri. Dia tidak lagi di situ, dia berada pada hadratuz zatiyah, ya, pada hakikat kehadiran, hakikat ilahi yang tunggal, yang mutlak, yang tidak ada apapun lagi kecuali semata dirinya. Dan puncak dari rasa yang dirasakan wazaqul musammaratu ta'mal yad, yaitu rasa yang kemudian muncul pada tingkat hakikat fana pada zat ilahi atau pada hakikat ahadiyah. Ini puncak dari sebuah proses perjalanan ruhani seseorang, di mana hakikat ketunggalan yang mutlak itu mengambil alih dari dirinya, sehingga tidak lagi ada apapun. Subhanaka la ilaha illa ana di situ. Yang ada hanyalah hakikat dirinya semata. Rasa yang muncul, kelezatan, kenikmatan hanyalah kelezatan dan kenikmatan dari hakikat ilahi itu sendiri, bukan dari rasa yang muncul pada batinnya. Ini puncak perjalanan pada manzilatuz zauq. Nah, tentu dalam proses ini, setiap proses yang ada dalam proses ruhaniah itu ada zauqnya sendiri masing-masing. Setiap kita mengalami proses ruhaniah, ada zauq yang kita rasakan. Ada rasa yang kita rasakan, ada cita rasa ruhania yang meliputi kita. Tapi pada keadaan seperti itu sangat bergantung pada keadaan, ya, pada apa yang kita lakukan atau keadaan yang kita alami. Tapi pada manzilatuz zauq ini, itu adalah keadaan tersendiri yang dirasakan oleh seorang salik ketika dalam proses ruhaniah dirinya yang sudah sampai pada perjalanan kewalian atau sudah menapaki jalur manzilah wilayah, ya, tingkatan wilayah, sehingga rasa ini sudah tidak lagi mungkin sirna dari dirinya. Berbeda halnya kadang kita merasakan kehusyuan dalam sholat tertentu, ya. Artinya keadaan itu yang membuat munculnya rasa tersebut. Tapi itu akan sirna seperti itu. Hilang dari keadaan itu, hilang juga rasa yang kita rasakan. Dan kita ingin membalikan rasa itu mungkin belum tentu terjadi kembali walaupun kita melaksanakan kemudian ibadah yang sama. Tetapi pada manzilah ini dia menjadi sesuatu yang malakah pada diri seseorang. Dia melekat pada hati atau jiwa seorang karena ini bagian dari tingkatan proses ruhania yang dia lewati. Kita mungkin pernah mendengar satu kisah bagaimana Rabi'ah al-Adawiyah itu mengancam Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Duhai Tuhan, sekiranya Kau masukkan aku ke dalam neraka-Mu, maka aku akan ceritakan, aku kabarkan tentang betapa indahnya cinta-Mu kepadaku." Ini keadaan yang bagian dari manzilatuz zauq, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita, dan kita lanjutkan mungkin dengan diskusi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala tahirin walhamdulillahirabbil alamin. Proses ruhania itu bukanlah sesuatu yang instan, ya. Itu sesuatu yang tentu kita harus
mendawamkannya ya, selalu yang lakukan proses yang cukup panjang. Tetapi paling tidak ini membuka kesadaran kita bahwa betapa luar biasanya beragam hal yang terjadi pada proses ruhaniyah itu. Dan kita dianjurkan tentu saja untuk melakukan ya, selain tentu saja melaksanakan kewajiban-kewajiban kita menjadi larangan dalam konteks syariat, tentu kita juga harus mengolah ruhani kita ya, melakukan proses ruhaniyah kita. Bahwa kita mungkin tidak bisa seperti para wali-wali Allah dan sebagainya, seperti mereka, tapi paling tidak bahwa harapan kita dapat mencicipi rasa ruhaniyah itu dalam proses kehidupan kita ini. Proses ruhaniyah itu, batin itu, tidak hanya tentu dalam ibadah ya. Artinya pada seluruh bagian itu. Sebagaimana mungkin malam ini kita wiladah ya, Imam Muhammad Al-Bagir, ada hal yang menarik. Suatu saat ada seorang sufi yang bernama Muhammad, saya agak lupa ujung dari namanya, melakukan perjalanan ke Madinah. Dan dia melihat ada seorang laki-laki sedang mencangkul, dan karena panas terik yang membakar, karena kelelahan dalam berkebun itu mencangkul pertaniannya, dia menyandarkan tubuhnya pada seorang budak di situ. Sufi itu ingin memberikan nasihat kepada orang itu. Dia berkata, semoga Tuhan memberikan rahmat bagimu dan selalu melindungi dirimu. Tiba-tiba orang itu justru berbalik memberikan nasihat kepadanya dengan menyebut namanya, walaupun dia tidak pernah memperkenalkan namanya kepada orang itu. Dia berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya kalau Tuhan mematikan aku pada saat ini, maka aku mati dalam keadaan syahid. Bahwa orang itu tidak lain adalah Imam Muhammad Al-Bagir, dan dia berkata bahwa dalam seluruh bagian kehidupan itu semua adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Muhammad ini, seorang sufi ini, kemudian terkaget luar biasa, dan dia berkata, baru saja aku ingin memberikan nasihatmu untuk meninggalkan kehidupan dunia dan kemudian hanya memperhatikan akhirat, tapi justru engkau berbalik memberikan nasihat kepadaku. Jadi bagi seorang kekasih Allah, seluruh bagian tahap dalam proses kehidupan ini adalah proses ruhaniyah bagi mereka ya. Mereka tidak lagi membedakan. Nah, kita yang mungkin pada konteks ini, pada tingkat awam seperti kita semua, seringkali hanya terpaut atau ibadah-ibadah itu yang kemudian kadang membuat kita menyadarkan ruhani kita ya, sehingga kita merasakan hal-hal yang ruhaniyah pada ibadah-ibadah ritual seperti itu. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya seluruh proses dalam proses kehidupan kita itu adalah proses ruhaniyah sebenarnya. Imam Muhammad Al-Bagir mengajarkan pada kita bahwa tidak ada perbedaan itu bagi bahkan keseluruhan bagian itu. Nah, karena itu ada banyak para arif ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala yang mungkin ibadah mereka, walaupun mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban, tapi ibadah-ibadah sunnah ritual mereka barangkali tidak terlalu banyak. Tapi mungkin ibadah-ibadah sosial mereka yang begitu luar biasa, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala meletakkan mereka pada posisi yang utama. Ini ada dari Pak Roni Hardianto. Salam Ustaz, maaf jika menyimpang, bagaimana yang dikehendaki ilahi ketika kita mengagumi tetesan-tetesan ilahi yang terwujud pada lawan jenis, yang notabene ada unsur hawa nafsu di situ. Kisah Zulaiha ini. Tentu saja bahwa itu hal yang alamiah ya, Allah berikan pada semua kita sebagai bagian dari proses kehidupan kita ya. Tetapi tentu bahwa kita harus meningkatkan ya, bahwa itu sebenarnya semua rasa itu adalah bagian dari upaya Tuhan untuk mengantarkan kita pada kelezatan, kenikmatan yang hakiki ya. Bahwa hasrat-hasrat itu tentu harus meningkat pada hasrat yang sifatnya ruhaniyah. Jadi semua hasrat-hasrat biologis dan sebagainya itu bagian manifestasi dari hasrat ruhaniyah itu yang menuntun kita pada hakikatnya untuk sampai pada
pada kelezatan, kenikmatan yang sifatnya ruhania. Proses ini adalah proses yang sebenarnya Allah berikan pada kita semua. Tetapi sayangnya tentu saja ada banyak orang, kadang-kadang seperti kita, masih berputar pada kelezatan-kelezatan, kenikmatan-kenikmatan yang bersifat material ya. Padahal itu hanyalah syarat yang paling rendah kepada kita untuk kita naik pada tahap yang lebih tinggi. Ibnu Sina itu menggambarkan bahwa seseorang yang sudah merasakan kenikmatan pada konteks intelek mereka, maka kenikmatan-kenikmatan biologis mereka menjadi tidak lagi bermakna bagi mereka. Jadi bagaimana seorang misalnya ilmuwan menikmati dalam mutola'ah, dalam membaca buku, dalam meneliti. Tentu kenikmatan itu kadang-kadang melupakan dirinya dari makanan, minuman, dari bahkan dalam kesenangan-kesenangan yang lain ya. Begitu juga seorang salik, seorang arif yang sudah dalam kenikmatan dan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bagi dia kenikmatan yang dibawa itu sudah mulai menjadi tidak lagi bermakna. Kalau dalam konteks yang sifatnya kejahatan, saya itu juga misalkan orang kan kita lihat juga kalau di berita ada kejahatan yang lebih sadis ya, misalkan kayak gitu lain. Itu tingkat kenikmatan yang aspek negatif itu gimana? Ya, tentu saja bahwa segala sesuatu ini kan ada yang ilahiyah, ada syaitoniyah ya. Ya. Yang ilahiyah tentu saja dalam kenikmatan, dalam proses kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal-hal yang bertentangan dari itu tentu memberikan kenikmatan padanya juga, tapi sifatnya syaitoniyah. Ya. Baik, Ustaz. Ini yang terkait, tadi juga dibahas terkait dengan perjumpaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan Muhammad SAW, berjumpa dengan Rasulullah. Dan dalam konteks yang, kalau itu tingkatan rohaniyah yang sudah melepaskan ruh ya, masuk dalam itu. Nah, dalam konteks sekarang itu, misalkan kita, kenapa sih kita misalkan harus dalam menempuh perjalanan rohani ini harus melakukan proses penyucian itu? Apakah karena jiwa kita, roh kita berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, jadi harus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam pembersihan itu? Karena kalau misalkan mereka yang bapaknya lebih awal seperti masa kecil dan sebagainya, tidak ada proses penyucian saja. Ya. Gitu. Proses penyucian itu at-tamhis ya, tazkiyatun nafs misalnya, tidak hanya terjadi di alam dunia kita ya, tapi di alam barzah pun kita akan melewati itu. Bahkan di alam akhirat ya. Bahwa untuk sampai seorang itu pada puncak kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat, itu kan harus melewati tahap-tahap. Ada mahsyar, ada tahap suhuf ya, pembagian kitab, ada mizan, ada syurat. Itu semua bagian dari sebuah proses ya sebenarnya. Untuk sampai pada kemurnian diri kita masing-masing. Demikian juga di alam barzakh ini. Jadi orang yang mungkin meninggal lebih awal, misalnya pada usia yang lebih dini, tidak berarti bahwa mereka tidak mengalami proses itu. Di dunia iya proses, tapi di kehidupan berikutnya dia mengalami proses itu. Ada orang yang sudah melakukan proses itu di alam material ini, alam duniawi ini, sehingga di alam berikutnya dia akan mengalami kebebasan ya, penikmatan, menikmati dan sebagainya gitu kan. Sebagaimana misalnya salah satu hadis mengatakan kunna ma'asyarul anbiya la yabqa fil qabr illa fi salasati ayyam. Bahwa kami para nabi ini tidak akan tinggal di alam kubur itu kecuali 3 hari saja. Itu menunjukkan bahwa proses mereka tidak terlalu memerlukan proses yang banyak di sana kan. Bahkan Quran mengatakan wala tahsabanna allazina qutilu fisabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jadi kamu mengira orang yang meninggal yang Allah itu mati, tidak, mereka hidup dan mendapatkan rezeki yang terus menerus gitu. Artinya mereka tidak lagi melalui proses ya tamhis, pembersihan diri, penyucian diri di alam berikutnya itu. Jadi ini sangat bergantung pada proses yang kita harus lakukan di alam ini. Karena bagaimanapun untuk sampai pada puncak kesempurnaan hakiki itu, orang harus melewati proses itu. Semua proses itu. Proses, sebagian para arif mengatakan, proses di dunia ini jauh lebih gampang, lebih mudah dibandingkan kemudian proses yang harus kita lewati di alam berikutnya. Karena proses di alam berikutnya itu akan jauh lebih berat, lebih dahsyat
dibandingkan proses yang ditempuh melalui apa yang ada dalam kehidupan kita di dunia. Ini tampaknya terakhir, bagaimana cara kita mengenali mungkin seseorang atau diri kita dalam kondisi manzilah zauq itu, baik yang tingkatan yang awal maupun yang tingkatan yang kedua. Kalau yang dengan tiga kan tidak mungkin ya saja. Ini tentu sebuah pertanyaan yang sulit ya. Tapi pertama kita tentu tidak perlu mengenali orang ya. Ini kan proses ruhani ini proses individual ya. Karena itu dalam konteks ini Rasulullah maupun Ahlul Bait alaihissalam menuntun kita untuk melihat diri kita secara ruhani, bukan melihat orang lain ya. Dan bahkan kita harus melihat, Imam Ja'far mengatakan bahwa lihatlah orang lain itu lebih baik dari diri kamu. Artinya kita tidak akan pernah melihat atau mengorek kemudian keadaan kualitas ruhania setiap orang. Yang perlu kita perhatikan adalah keadaan ruhania kita masing-masing ya, secara individual. Karena kitalah yang perlu dan harus ya melakukan proses ini. Bahkan dalam kehidupan berikutnya itu kehidupan yang betul-betul individual dalam kehidupan di alam berikutnya itu ya. Berbeda dengan kehidupan di alam material ini. Nah, bagaimana kita mengetahui keadaan kita? Ya tentu ini sesuatu yang tidak mudah ya. Artinya bahwa apa yang kita rasakan dan sebagainya, tapi yang paling mendasar tentu saja bahwa kita melakukan proses ini. Setiap proses yang kita lakukan itu akan memberikan efek secara ruhani pada diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pada setiap keadaan itu akan memberikan isyaratnya masing-masing ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Setiap makanan itu punya rasa. Dan setiap kita mencicipi satu makanan pasti ada rasa tertentu yang kita rasakan. Demikian juga dalam proses ruhania itu. Setiap dari manzilah-manzilah itu dia memberikan keadaan tersendiri pada diri kita, pada batin kita ya. Jadi kita akan merasakan itu, mengetahui itu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Masuk pada penghujung sebelum closing statement, barangkali saya bisa menyampaikan ini terkait dengan bulan Rajab kita ini, termasuk juga di dalamnya ada hari berkah yang pertama dia Wilada Muhammad Al-Baqir ini. Barangkali ada nilai yang ingin disampaikan dari Imam Baqir terkait dengan Wilada ini, kemudian juga yang terkait dengan pesan untuk mengarungi bulan Rajab ini. Ya, pertama begini bahwa sosok dari Imam Muhammad Al-Baqir ini salah satu di antara Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak orang tidak mengenalnya. Padahal salah satu hadis yang sahih mengatakan begini. Rasulullah mengatakan, wahai Jabir, kau akan berusia panjang dan kau akan menjumpai cucuku yang lahir dari sulbi Ali bin Abi Thalib, dari putranya Al-Husain dan dari putranya Ali Zainal Abidin. Dialah pemilik ilmu kami, bagiral ilm, gitu kan. Kalau engkau menjumpai dirinya, maka sampaikan salamku kepadanya. Zalakita faqra'us salam minni ilaih. Rasulullah mengatakan, kalau engkau berjumpa kepadanya, maka ucapkanlah salam dariku, kata Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kemuliaan sosok dari Imam Muhammad Al-Baqir. Dan Imam Muhammad Al-Baqir ini membuka pengetahuan Islam yang sangat luar biasa. Bahkan beliau adalah salah satu periwayat hadis dari keluarga Rasulullah SAW yang begitu banyak meriwayatkan. Ada 70.000 hadis yang disampaikan melalui Imam Muhammad Al-Baqir. Dan puncak dari madrasah yang dibangun oleh Imam Muhammad Al-Baqir itu diteruskan oleh putranya Imam Ja'far As-Shadiq. Ini sosok yang sangat agung, sangat luar biasa, yang sayangnya kaum muslimin banyak melupakan dirinya. Banyak tokoh-tokoh yang menggambarkan bahwa betapa ilmunya begitu luar biasa. Dan mudah-mudahan juga terkait dengan bulan Rajab ini, saya ingin membacakan satu hadis saja. Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah SAW, Rajab syahrul istighfar li ummati. Fa'aksiru fihil istighfar fa'innahu ghafur rahim. Wa usamma rajabul asaba li'anna rahma ala ummati tusibu sabban fihi.
fastaksiru min qawli astaghfirullah wa as'aluhu at-taubah. Rasulullah mengatakan Rajab adalah bulan istighfar bagi umatku. Maka perbanyaklah padanya istighfar. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan dinamakan Rajab itu karena Allah mencurahi rahmat kepada umatku. Dan Allah akan meliputi umatku itu dengan rahmatnya, dengan liputan yang luar biasa. Maka perbanyaklah padanya itu membaca astaghfirullah wa as'aluhu taubah. Aku mohon ampunan pada Allah dan aku mohon taubat. Ini anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan yang mulia, bulan yang kita harus arungi dengan proses ruhaniah kita. Dan di antara malam yang penting, di antara malam-malam yang penting pada bulan Rajab ini adalah malam Jumat pertama dari bulan Rajab disebut sebagai Lailatul Ghaib, malam permohonan. Karena itu kita dianjurkan untuk menghidupkan malam Jumat pertama dari bulan Rajab itu dengan mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya saja. Sama Ustaz, closing statement untuk yang terkait manzilah saum ini. Bahwa ini adalah manzilah yang sangat penting yang tentu hanya dirasakan secara khusus oleh mereka yang sudah menempuh perjalanan ruhaniah. Tetapi bahwa kita harus sadari bahwa setiap dari proses ruhani yang kita rasakan, Allah akan menitiskan kelezatan, kenikmatan padanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya may yamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamiras samitin. Likulli mas'alati minka sam'u hadir wal jawabun atid. Allahumma wa mawa'iduka sadiqah wa ayadikal fadilah wa rahmatikal wasi'ah. فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. Wahai yang menguasai keperluan-keperluan bagi orang yang meminta, wahai yang mengetahui dari hati orang-orang yang diam, bahwa pada setiap permohonan kau mendengar dan jawabanmu selalu kemudian kau paparkan. Ya Allah, janjimu selalu benar dan kemuliaanmu selalu kau tepati. Kasih sayangmu sangat luas. Aku memohon kepadamu untuk mencurahkan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan engkau memenuhi seluruh kebutuhan-kebutuhan kami dalam kebutuhan dunia dan akhirat kami. Karena engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.